dengan keberpihakan pemerintah pusat yang signifikan seperti menjaga harga padi gabah, tertarikan di dunia pertanian sangat rendah untuk mungkin Klasem dan Pacul itu menjadi sentra-sentra. Kedua, keunikan ikon kawis terkenal dengan sirup kawista yang sudah kemarin. Terima kasih. Selamat datang kembali. Ini kita masih di Dinas Pertanian Kabupaten Rembang, masih bersama Pak Kadis juga. Kita akan membahas terkait produk pertanian unggulan di Kabupaten Rembang. Terkait produk unggulan di Kabupaten Rembang, khususnya untuk pertanian itu apa, Pak? Kalau sejarahnya dulu kan pedagang dari luar negeri yang zaman Cina dulu kan datang pertama ke Indonesia, salah satunya juga ke Rembang. Itu kan ada kawis. Nah, hari ini produk pertanian unggulan yang menjadi ciri khas Kabupaten Rembang apa sih, Pak? Ya, jadi Rembang memang relatif diuntungkan dengan kondisi topografi agroklimat yang agak ragam, ada pantainya, kemudian daratan, ada pegunungannya juga. Iya, Sehingga kita memiliki potensi pangan padi jagung, potensi perkebunan ada tebu tembakau yang utama, kelapa, sama hobinya yang relatif ragam. Mulai dari durian kita punya, kemudian buku, sawo, sampai yang sekarang sedang dikembangkan anak-anak muda itu anggur. Nah, ini potensi-potensi yang muncul selain kawis tadi disampaikan. Memang kita punya keunikan ikon kawis terkenal dengan sirup kawista yang sudah kemana-mana. Iya. Memang pengembangan kawis yang sudah pernah kita upayakan itu memang kurang begitu diminati karena serapan pasca panennya ternyata tidak begitu maksimal. Itu mungkin PR kita untuk mengajak meningkatkan pengolahan pasca panen terkait dengan kawis agar nanti secara faktor tanaman terjaga karena kasarnya menerima. Tapi kami ingin mendorong lebih ke kelembagaan petani muda kita, petani milenial untuk concern di pengembangan bukti ini, Mas. Kita berharap potensi tanaman bukti yang tadi kami sebut tanaman itu bisa kita angkat, tidak dijual dalam bentuk mentah saja, tetapi juga menjadi produk olahan. Kita punya gedondong yang sangat terkenal, ukurannya dan sebagainya. Itu kalau dijual dalam bentuk mentah itu sekilo mungkin hanya 3.000, 1.500. Harapan kami ketika ditingkatkan jadi manisan, kemudian produk-produk olahannya bisa meningkat. Kemudian kita punya buah naga, punya buah-buah lain. Harapan kami memang ketika panen raya bisa ditingkatkan pengolahannya oleh teman-teman muda. Nah, terus ini Bapak, hari ini yang memang menjadi ciri khas Kabupaten Rembang untuk hortikulturnya selain kawis apa? Dan menjadi ciri khas itu sebenarnya kita punya buku woro. Ya, cuma memang populasinya belum banyak dan baru tersentra di Kragan sama beberapa di Pancur. Tetapi punya keunggulan dibanding buku lain. Itu selain rasanya manis, getahnya tidak begitu banyak, sehingga bisa dikonsumsi dalam bentuk langsung juga tidak perlu dibungkuskan. Kemudian kita juga memiliki sawo sedang, itu juga besar, jumlahnya besar dan sudah relatif terkenal, sehingga harapan kami memang potensi
terus bisa diproduksi dan di-branded agak jelas sebagai produk Rembang. Nah, hari ini yang sudah mungkin menjadi rujukan Pak, mungkin dari laporan-laporan penyuluh pertanian Pak, yang menjadi primadona di Kabupaten Rembang apa? Kalau sesuai dengan musim buah itu memang yang masih agak menjadi ciri khas itu sebenarnya masih durian Sriwe. Itu masih menjadi ciri khas. Dan kita juga punya potensi yang agak besar itu mangga gadung ya. Jadi khas tempat tersebut itu menjadi ciri khas kita dengan buah yang selain ukurannya besar rasanya juga sangat manis. Ini potensi-potensi yang terus akan kita jaga dan kita tingkatkan pasca panen. Terus terakhir Bapak, untuk saat ini sudah ada berapa wilayah Pak yang sudah konsen dan terkenal akan produk hortikulturnya? Jadi kita mendorong terus memang ciri khas wilayah tertentu sebagai penghasil buah-buahan khas. Jadi kami matur kuku itu kita ada Woro itu di Bagan, kemudian Sawah di Sedang, Dondong di Hulu, kemudian durian khas ada di Ciwit, Klasem dan Pacul. Itu menjadi sentra-sentra buah yang harapan kami menjadi di sini keunggulan kabupaten juga menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, terus ini Bapak, kita kan tadi sudah membicarakan ini penempatan, ini buahnya seperti ini. Kapasitas panennya berapa? Kalau boleh Pak. Memang ya kapasitas panennya belum begitu besar seperti buku itu tadi kami sampaikan masih sangat terbatas pengembangannya, baru bagus di Woro dan di beberapa daerah Pancur. Nah, ini harus ditingkatkan dengan pengembangan di daerah-daerah yang punya agroklimat relatif sama kondisi tanahnya. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi mungkin kalau durian karena harganya yang sangat menarik, ini petani sudah sangat mulai tertarik juga ya, untuk pengembangan baik lokal maupun yang durian-durian unggul seperti montong, musangking dan lain-lain. Mungkin yang masih perlu dorongan seperti tadi sawo sama kedondong. Ketika memang pasarnya relatif bagus, kita akan dorong. Terus dari untuk penutup Pak, harapan dari Dinas Pertanian sendiri untuk generasi muda yang saat ini juga lebih memilih bekerja, berkarir, enggak jadi petani. Nah, ini pesan dari Pak Dinas sendiri seperti apa? Ya, seperti kita ketahui memang ketertarikan di dunia pertanian sangat rendah, mungkin gizi dan sebagainya. Jadi dengan keberpihakan pemerintah pusat yang signifikan seperti menjaga harga padi, gabah, harga jagung, kemudian mulai memastikan swasembada di komunitas lain, kami yakin nanti akan mulai ada ketertarikan. Prinsipnya kalau kami ngobrol sama teman-teman itu, sepanjang di situ ada margin turunan yang menjanjikan dan cenderung pasti, itu akan disediakan. Oke, terima kasih. Sekian dari kami tim rapat. Mungkin bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Kabupaten Rembang dan ingin berburu buah-buah segar tadi bisa mengingat tadi ya daftar buah, dan nantikan juga program kami rapat yang akan menyasar beberapa wilayah di Kabupaten Rembang yang sudah disebutkan dari Bapak Kepala Dinas tadi. Kita ingin langsung ke sana, bagaimana sih kondisi buah di sana, terus petani
petaninya seperti apa dan sebagainya ya. Nantikan ya program kami selanjutnya. Dari saya terima kasih. Dadah.